Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa PBG Prajabatan Bidang Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga akan memaparkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan membahas dalam video ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan kelompok dari PPL SMA Negeri 2 Salatiga, yaitu yang terdiri dari Lelin, Kusnul, Purwi, Iftitah, dan juga Lili. Pembelajaran berdiferensiasi tidak semata-mata lahir karena adanya kurikulum merdeka. Namun, pembelajaran berdiferensiasi memiliki landasan filosofis atau terdapat teori pembelajaran berdiferensiasi yang memang sudah dicetuskan sejak lama. Pengembangan pembelajaran berdiferensiasi berlandaskan pada 3 aliran filsafat pendidikan, yakni progresivisme, konstruktivisme, dan juga humanisme. Diferensiasi pembelajaran merupakan cara pandang guru bahwa setiap peserta didik memiliki pendekatan dan kesiapan belajar yang berbeda meskipun berada di dalam kelas yang sama. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan di dalam kelas dengan berlandaskan pada teori bahwa semua orang memiliki hak untuk berkembang. Nah, selanjutnya kami akan lebih jauh membahas tentang teori-teori yang melandaskan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang pertama itu adalah aliran progresivisme. Aliran ini beranggapan bahwa proses pembelajaran pada umumnya perlu sekali ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman peserta didik. Dengan kata lain, proses pembelajaran itu bersifat mekanistis. Aliran ini juga memandang bahwa dalam proses belajar, peserta didik sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang harus mendapatkan pemecahan atau bersifat problem solving. Pada pemecahan masalah tersebut, peserta didik perlu memilih dan menyusun ulang pengetahuan dan pengalaman belajar yang telah dimilikinya. Dalam hal ini, maka terjadi proses berpikir yang terkait dengan metakognitis, yaitu proses menghubungkan pengetahuan dan pengalaman belajar dengan pengetahuan lain untuk menghasilkan sesuatu. Nah, itu adalah teori atau aliran progresivisme. Aliran konstruktivisme atau teori konstruktivisme melihat pengalaman langsung peserta didik sebagai kunci dalam pembelajaran. Nah, pengetahuan adalah salah satu hasil konstruksi itu sendiri. Manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Bagi konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada peserta didik, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing peserta didik. Nah, peserta didik harus mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang berkembang secara terus-menerus. Peserta didik berinteraksi dengan objek dan lingkungannya dengan cara melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakan. Dari sentuhan indrawi itulah peserta didik membangun pengetahuannya. Nah, itu adalah terkait dengan aliran konstruktivisme atau kita biasa mendengar dengan teori konstruktivisme. Selanjutnya adalah aliran humanisme atau teori humanisme. Di sini melihat bahwa peserta didik dari segi keunikan atau kekhasannya, potensinya, motivasi yang dimilikinya. Nah, di sini peserta didik selain memiliki kesamaan juga memiliki kekhasan. Implikasi dari hal tersebut dalam kegiatan pembelajaran yaitu layanan pembelajaran yang bersifat klasikal, juga bersifat individual, kemudian pengakuan adanya peserta didik yang lambat dan peserta didik yang cepat, serta penyikapan yang unik terhadap peserta didik baik yang menyangkut faktor personal atau individu maupun yang menyangkut faktor lingkungan sosial atau kemasyarakatan. Nah, itu adalah aliran humanisme. Setelah kita mengetahui tentang aliran atau teori yang melandaskan pembelajaran berdiferensiasi, saatnya kita akan membahas apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan peserta didik baik dari segi kesiapan belajar, minat, atau profil belajarnya
dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Menurut Tomlinson tahun 2000 juga dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Jadi melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, peserta didik akan dapat memenuhi kebutuhannya melalui pembelajaran yang diciptakan oleh guru. Nah, apakah memang kebutuhan peserta didik di kelas itu berbeda-beda? Tentu saja berbeda, dikarenakan di dalam kelas itu terdapat keragaman. Nah, keragaman yang dapat kita temui di dalam kelas ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah keragaman wujud fisik, seperti warna kulit, tinggi badan, bentuk badan, warna, dan bentuk rambut, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah keberagaman kemampuan akademik. Yang ketiga, keberagaman kesiapan belajar. Yang keempat, keberagaman gaya belajar. Yang kelima, keberagaman suku bangsa, bahasa, daerah, dan agama. Yang keenam, keberagaman jenis kelamin. Yang ketujuh, keberagaman minat atau selera. Kemudian yang terakhir adalah keberagaman hobi. Nah, melalui keberagaman ini, maka setiap peserta didik pasti akan berbeda. Nah, karena perbedaan ini, pasti peserta didik juga akan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan yang sudah kita bahas dari awal, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat penting untuk diterapkan di dalam kelas. Nah, sebagai calon guru profesional, maka kita harus selalu belajar dan mengembangkan keterampilan sehingga dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi dengan tepat sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, itu tadi pemaparan tentang pembelajaran berdiferensiasi dari kelompok PPL SMA Negeri 2 Salatiga. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dapat memberikan feedback melalui kolom komentar. Terima kasih.